kita berkumpul lagi di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita membahas firman Allah dalam Al-Quran. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pimpinan Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan ilmu beliau sampai kepada kita. Insyaallah kita akan sholat. Kita lanjutkan kajian kita tentang perjalanan dari Nabi Lut. Dari Nabi Lut sudah diajarkan titik startnya dari rumahnya orang Muslim. Jadi bilang rumah, keluarlah kamu dari rumahmu, perintah itu keluarnya dari sini. Awalnya kita ditempatkan, diciptakan dari bentuk yang terbaik, paling atas, kemudian diturunkan ke tempat yang paling rendah. Inilah rumah kita saat ini. Lalu diperintahkan, keluarlah kamu dari rumah, keluar dari rumah orang Muslim. Kita baca ulang surat 51 ayat 35 sampai 36. Surat 51 ayat 35 sampai 36. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim. Ya, ini negeri itu ada rumahnya orang Muslim. Kemudian cara keluarnya, kita baca surat 15 ayat 65. Surat 15 ayat 65. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Jadi maksud dengan pergilah, keluarlah kamu pada akhir malam, kita sudah tahu caranya pada akhir malam. Kemudian dibahasakan di situ beserta keluargamu. Beserta keluargamu, keluarga yang dimaksud apa ini? Ketika ini ketika mengancing itu kesadaran kita atau fokus pikiran kita ada di sana, ada di bawah pada waktu mengancing. Kemudian ketika dia keluar itu diikuti dengan kesadaran itu, diikuti jalannya, diikuti oleh pikiran kita atau kesadaran kita, ya. Ikuti perjalanan kita, kemana ini kesadaran harus ikut. Membahasakan bawa keluargamu. Artinya jangan ini mengancing, kemudian nafas keluar pikiran kita ke tempat lain. Tidak nyambung itu, ya. Tidak nyambung itu perjalanan. Karena yang diperjalanan kemarin saya sudah bahas, kalau ada di kepala, ada di sini. Dalam satu kesatuan ini sebagai bumi, sebagai alam nyata, kalau itu ada di sini. Dan kalau dibilang ini sebagai langit dan bumi, kalau ada di sini, di atas ini unsur langit. Tapi kalau secara menyeluruh, kalau ada di sini. Dalam praktek kita mengikuti agama Ibrahim, kalau begitu di sini. Ketika yang kita pikirkan ke bawah, ini terurai, memanjang. Kesadaran kita itu memanjang, kemudian kesadaran itu dikumpulkan kembali, disatukan kembali ini, ikuti kesadaran sampai kembali di sini. Dengan teknik yang akan diajarkan Nabi yang lain, masuk ke bawah. Dia diikuti oleh keluarganya pada hari malam. Kemudian jangan menoleh ke belakang, ini aturan. Ya, jangan menoleh ke belakang itu maksudnya kalau nafas kita sudah keluar, kalau tadi kita dari akhir nafas, dari akhir malam, kemudian kita mengancing, kemudian nafas dihabiskan. Pada saat kondisi dihabiskan ini dia harus sampai ke tujuan. Tujuannya adalah di sini. Kalau ada satu hal yang menjadikan nafas itu tiba-tiba ditarik kembali, umpama karena doa yang kita baca terlalu panjang misalnya,
Seumpama doa iftitah itu panjang sekali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiba-tiba tarik nafas lagi. Itu namanya kembali ke belakang. Ya, lebih bagus doanya berhenti kalau nafas tidak sanggup, teruskan saja perjalanan sampai ke tujuan. Jangan ditarik nafas sebelum sampai ke atas. Ini efeknya secara kegaiban. Ya, ada orang yang melapor kalau sudah mengalami perjalanan naik, tiba-tiba dia seakan-akan terbang menjadi wow. Coba kita praktikkan, selalu ada tarikan nafasnya itu ya. Baru selesai sampai di tujuannya dia sudah tarik kembali. Gara-gara ada bacaan yang dia usahakan baca. Ya, kita baca ulang dari surat 15 ayat 65. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Sampai pada tempat yang diperintahkan. Teruskan perjalananmu sampai ke tempat yang diperintahkan. Di mana itu tempat yang diperintahkan? Cerita Nabi Lut mengajarkan kita keluar dari sini. Lalu perjalanan itu dilanjutkan oleh Ibrahim. Supaya jelas siapa sebenarnya Nabi Lut, siapa sebenarnya itu Ibrahim. Ya. Dari kajian awal sudah dibahas bahwa nabi-nabi itu sebelum diturunkan mereka itu hanya menjalankan misinya Muhammad. Ya. Sedangkan Muhammad mewakili aku yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi Nabi Lut, Nabi Ibrahim semuanya itu adalah aku. Ya. Jadi aku dalam kondisi ini diperankan oleh Nabi Lut. Selanjutnya aku akan dijelaskan oleh kisah Ibrahim. Gitu ya. Ibrahim akan melanjutkan cerita setelah keluar dari sini. Nabi Lut hanya mengajarkan tentang ya, proses keluar dari kezaliman dan kebodohan. Kemudian di sini kita mesti selesaikan juga istrinya, istri Nabi Lut. Surat 29 ayat 26. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Ya, jadi Ibrahim yang lanjutkan cerita. Yang bisa dia katakan, Lut itu membenarkan kenabiannya Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan. Ya, jadi Ibrahim yang lanjutkan. Tadi dikatakan diperintahkan kepada Lut. Ya, ini surat 1565. Keluarlah kamu ke tempat yang diperintahkan. Keluar dari rumahmu ke tempat yang diperintahkan. Datang Ibrahim, ya. Lut membenarkan kenabiannya Ibrahim. Ibrahim katakan, aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan. Ya, dilanjutkan oleh Ibrahim. Dua-duanya mewakili aku. Surat 21 ayat 71. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Ya, ternyata Ibrahim dan Lut diselamatkan ke sebuah negeri yang diberkahi untuk seluruh alam, diberkahi untuk seluruh manusia. Ya, diberkahi, negeri yang diberkahi untuk seluruh manusia atau untuk seluruh alam. Jadi tempat berpindahnya Nabi Lut atau Ibrahim tadi, ya, Lut atau Ibrahim ke tempat yang diberkahi. Di mana tempat yang diberkahi? Ya. Supaya kan kita bisa mengerti, supaya kita bisa praktikkan dengan baik atas dasar firman Allah. Ya. Surat 3 ayat 96.
Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ya, ternyata tempat yang diberkahi untuk seluruh manusia itu adalah Baitullah di Mekah, di Ka'bah. Di Bakkah Mubarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetangga samping rumah. Ustaz dari Bali. Oke ya. Baik, saya lanjut. Tempat yang diberkahi untuk seluruh manusia adalah Baitullah. Jadi berpindahnya Ibrahim dan Lut adalah di Baitullah. Berarti dari negeri Sodom, disuruh pindah ke Ka'bah. Disuruh pindah ke Ka'bah. Tapi perpindahannya ini, ingat perpindahannya kapan? Pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Di mana subuh? Subuh itu subuh di sini. Ingat-ingat ini, ingat-ingat. Nanti sudah masuk di sini baru terjadi perpindahan. Perjalanan napas kita tarik dari kemudian mengancing di sini baru berjalan sampai ke atas ini, sampai naik, sampai tutup mata terkonsentrasi pada tempat sujud di situ. Perpindahan itu hanya untuk menggerakkan antara dari subuh ke pusat. Kemudian pergerakan berikutnya lagi dari bawah kita sedang naik ke atas sampai masuk ke sini. Pergerakan itu dari pusat sampai ke sini. Kenapa ini? Karena ini dari sini ke sini juga 7 luas ya. 7 lapis perjalanan. Dari pusat ke sini 7 lapis. Dari sini ke sini juga 7. Semuanya 7. Jadi untuk memperjalankan dari negeri Sodom sampai ke Ka'bah mesti bergerak sampai ke atas. Jadi kalau dalam latihannya ya seumpama kita berhasil naik sampai ke atas, ingat bukan berarti kita sudah sampai di ars. Pergerakan kita bertahap, kita hanya berjuang dulu untuk ini. Coba dari ini kesulitan yang pertama, ya manusia diberikan 2 kesulitan dalam perjalanannya ya. Sesuai kesulitan, kemudian kesulitan pertama keluar dari sulbi. Tapi ini tidak terlalu sulit. Kesulitan kedua keluar dari sini, mau masuk ke atas, menembus ini kerongkongan, tenggorokan. Ini yang sangat sulit. Ketika ada di sini kita diuji dengan kesulitan, makanya gampang. Diuji dengan kesukaran, diuji dengan ya yang sakit-sakit, gampang sekali. Tapi kalau dari sini diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kehebatan, rata-rata gagal di sini. Dia pikir sudah dapat berkah dari Tuhan, sudah sakti. Padahal ujiannya itu di situ. Tidak bisa berserah diri kalau sakti. Oke. Jadi ya perjalanannya nanti sampai ke sana baru terjadi pergerakan. Lut dan Ibrahim dipindahkan ke Ka'bah, dipindahkan ke sini. Jadi kalau latihan apa itu kemarin istinja sudah dibersihkan bagian bawah, kemudian ya kita belum cerita nafas ini ya, nafasnya Sulaiman baru cerita nafas. Nanti ditarik nafasnya ketemu di sini, ini juga diangkat dari apa itu? Ismail sebentar kita cerita Ismail. Dari pangkalnya Ismail ya sambil napas ditarik jempol kiri pakai ya pakai jempol pakai apa ini ya jari haji, jari syahadat, jari sholat, jari zakat dulu baru puasa baru haji. Tadi yang lain tetap ditarik napasnya. Ini memutar ya, sambil tarik napas. Begitu napas habis, ini sudah ditindih, stuck, masuk. Napas habisnya di situ. Kemudian napas dilepaskan, selesai tugasnya. Bagian bawah selesai tugasnya. Ya, tinggal ini lagi dibawa naik ke atas. Dengan cerita Nabi yang lain ya, lagi Nabi Ibrahim mengajar sampai situ. Lut dengan Ibrahim, Ismail Ishak ada di situ.
Ya, pindah ke Baitullah, tempat yang diberkati oleh ayat 97. Surat 3 ayat 97. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Tanda yang ada di sana adalah makamnya Ibrahim. Tanda yang ada di sini makamnya Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, barang siapa yang masuk di sini, amanlah dia. Barang siapa yang masuk di makamnya Ibrahim, amanlah dia. Nah, ini yang banyak dipraktikkan ini. Tes aman apa tidak? Ya, jadi rata-rata orang mengambil ilmu kayak begini dipakai untuk ilmu sakti. Ilmu para pahlawan dahulu itu kalau mau pergi berperang itu dipakai supaya aman dari serangan peluru, serangan perang. Kalau kita tidak diajarkan begitu, kita akan ditanya aman dari apa? Aman dari apa itu yang Al-Quran sudah mesti jelas. Barang siapa yang memasuki Ka'bah, memasuki Baitullah, amanlah dia. Aman dari apa? Ya, aman dari pedang, aman dari peluru, atau aman dari surat 67 ayat 16. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Apakah kamu sudah merasa aman dari kita baca ulang? Ada terlewat. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Ya, kira-kira aman kalau bumi digoncang? Kapan bumi digoncang? Kapan bumi akan digoncang? Pada saat hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kematian. Itu hari kematian pasti bumi digoncang meskipun baring-baring di situ di atas sofa. Ya, tidak ada kata sofa kalau hari kiamat. Bumi digoncang. Sebelum saya sering kiaskan, coba rasa-rasa pada saat pusing, belum mati di baru pusing-pusing. Pada waktu pusing ya, itu bumi itu kayak pokoknya berpegangan memang nih, karena ini dunia terang. Padahal dunia tenang-tenang itu saja. Kita sendiri yang merasakan kayak begitu, bumi itu tidak tetap. Bumi digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kita baring-baring di situ, sudah aman kan? Jangan sampai ditelan bumi. Apa maksudnya ditelan bumi? Kalau ditelan bumi lari ke sini, lari ke bawah ini. Di sini pintu keluar. Pintu keluar yang paling jelek. Kalau keluar dari sini, akibat goncangannya itu kematian sakaratul maut. Masuk di Ka'bah. Ya, cara masuknya ingat, pas mengaji itu dilatih dalam sholat. Sholat itu latihan kematian. Kalau dipraktikkan dalam sholat ya kita latihan mati. Dalam kematian ketika ini tidak berdaya, biarkan dia bergerak sendiri ya. Ketika jasad sudah tidak berdaya ya, jadi latihan kematian. Aman dari mati, aman dari guncangan bumi, bukan aman dari peluru, bukan aman dari pedang. Ayat 17. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit, bahwa Dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ya, kiriman badai yang berbatu itu membuat napas sesak napas.
sesaknya sangat dahsyat, ya. Goncangannya juga dahsyat. Ketika napas ini sudah tersengal-sengal, dibahasakan di situ angin yang berbatu, menghirup udara tapi kayak ada yang sumbat. Ya. Detik-detik sakaratul maut. Sudah aman kan dari situ? Bagaimana caranya supaya aman? Masuk lagi Ka'bah. Barang siapa yang masuk ke situ, aman dia dari situ. Aman dari goncangan bumi, aman dari. Oke, cara masuknya sudah diajarkan. Keluarlah kamu pada akhir malam. Pegang baik-baik ini kata-kata ini bersama dengan nabi yang lain. Cerita nabi yang lain. Pada akhir malam, kemudian waktu siksaan pada saat waktu subuh. Ketika sudah masuk subuh ini, sudah terjadi perpindahan. Insya Allah ya. Itu kata Al-Quran. Kapan masuk di waktu subuh berarti terjadi perpindahan. Bagaimana gaibnya perpindahan itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan. Kenapa sudah masuk? Ini subuh kita tetap di situ, ya. Memang tetap di situ. Tidak ada yang perpindahan. Sampai kalau ada yang orang cerita, Ustaz, kalau saya sholat takbir naik ke atas, kenapa itu bergerak di belakang? Saya bilang tidak boleh ada yang bergerak. Ini alam nyata kita, bermain di alam nyata, ya. Urusan kegaiban urusannya Tuhan. Jadi, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui Baitullah tadi adalah negeri yang diberkahi. Negeri yang diberkahi. Kalau tidak diberkahi juga tidak bisa, ya. Negeri yang diberkahi. Bagaimana caranya supaya negerinya diberkahi? Kita baca dulu surat 7 ayat 96. Surat 7 ya. Surat 7 ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ya. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barokah dari langit dan bumi Allah yang kasih. Allah yang kasih itu barokah. Selama ini kan kita pikir barokah itu kalau seumpama penduduk ini rajin semua sholat, akan datang rezeki dari mana saja sampai. Ya, dari mana datangnya rezeki? Mungkin muncul pertambangan, mungkin muncul ya hasil laut atau hasil pertanian, itu dibilang barokah. Ya mungkin lahiriannya seperti itu. Tapi ini yang masuk dalam koneksi adalah barokah tentang keberkahannya negeri ini. Negeri yang diberkahi, syaratnya dia mesti beriman dan bertakwa baru bisa diberkahi. Kalau tidak diberkahi tidak bisa diperjalankan. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang sudah diberkahi sekelilingnya. Dari mana barokah? Dari Allah. Saat kapan turun? Ketika dia beriman. Apa itu iman? Iman, ingat, cahaya dari Allah. Cahaya itu adanya dalam Al-Quran, ya. Cahaya itu adanya dalam Al-Quran. Cahaya itu masuk ke dalam hatimu, itu jadi iman. Cahaya itu yang jadi iman. Jadi untuk mendapatkan iman ini ya rajin-rajin baca Al-Quran, semampu-mampu tak, ya, sesuai kemampuan. Jangan cari-cari fitnah di situ. Mau cari berkah, mau cari iman, mau cari petunjuk dari Tuhan, itu tujuan kita. Selanjutnya itu Tuhan lebih tahu bagaimana caranya diajarin hamba ini. Kemudian takwa, apa itu takwa? Latihan bergerak naik, selalu bergerak naik. Kalau tidak bergerak naik tidak bisa. Jadi maksud takwa pergerakan naik ke atas. Kalau fasik turun, fasik. Takwa bergerak naik. Bagaimana cara supaya bergerak naik? Imannya tadi dengan ilmu dikerjakan, dipraktikkan. Ya, baru bisa negeri itu diberkahi. Ayat 97, 107 ayat 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Ya. Apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksaan kami pada malam hari? Apa itu siksaan pada malam hari? Misalkan mimpi-mimpi yang buruk, ya, itu siksaan malam hari namanya.
diajarkan kita bagaimana caranya merasakan siksa kubur. Kenapa bisa ada siksa malam hari? Karena dia masih tinggal di sini. Kapan tidak keluar berarti belum aman. Pasti mimpi buruk. Ya, ayat 98. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Ya, pada saat pagi kita sedang bermain-main. Apa maksudnya sedang bermain-main? Kita lagi beraktivitas, aktivitas kita jalan, ya, aktivitas jalan. Dalam segala aspek kehidupan ini kita selalu bertemu dengan persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan. Sudah amankah dari masalah ini? Sudah mampukah kita untuk tidak mengaku? Misalnya, mampukah untuk tidak mengaku? Kita anggap dunia ini main-main. Mampukah? Tidak bisa, tidak mampu kalau ini ada di sini. Ya, kita tidak aman juga. Zalim dan bodoh. Kenapa selalu mengaku? Karena zalim dan bodoh. Kenapa selalu mengaku pintar? Karena bodoh. Yang mengaku pintar karena bodoh. Ayat 99. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Ya. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Siapa yang merasa aman dari siksaan Allah yang tak terduga, tiba-tiba kiamat datang. Tiba-tiba kiamat datang. Ya. Tiba-tiba kematian itu menjemput. Ya. Masih siap-siap bugar, tiba-tiba bawa motor, ada yang tabrak. Bukan kita yang salah, tapi orang lain salah, ditabrak lagi. Tiba-tiba sudah siap menghadapi sakaratul maut. Semua kejadian apapun persoalan kematian, sakaratul mautnya pasti sama. Selalu sama. Tidak butuh waktu lama itu untuk menerbitkan matahari dari barat. Tidak butuh waktu lama, 4 detik. Tak, sudah habis. 4 detik ini sudah diperlihatkan begitu. Seluruh amalan kita sejak mulai mengenal siapa aku, ya, sampai 60 tahun. Ya, 60 tahun kita rasakan ini. Hitungannya tak. Detik menurut hitungan dunia, tapi di alam gaib tidak ada ruang dan waktu yang bisa membatasi itu. Kayak saya bilang, jangan karena mau terhindar dari huru-hara sakaratul maut, kita ambil pistol baru tembak kepala, tak langsung mati. Tidak diperlihatkan ini. Rumusnya tetap terbit dulu matahari dari barat, baru muncul Dajjal, ya, baru muncul Imam Mahdi, baru muncul Isa. Ya, sesudah itu ya di situ penentuannya, ikut Isa atau tidak. Kalau ikut Isa ya karena dia kenal Isa. Kalau tidak ya Dajjal yang kita ikut. Sehingga peristiwa berikutnya penghancuran oleh Ya'juj dan Ma'juj kita rasakan sakitnya sakaratul maut meskipun ditembak di sini. Meskipun dihukum pancung, ya. Hukum pancung langsung terputus kepala ini terlempar, rumusnya sama, ya. Rumusnya sama. Karena di alam gaib ini lagi-lagi saya katakan tidak terikat ruang dan waktu. Dia dari sini yang terikat ruang. Oke, sudah amankah?